Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Salbila. Saya perwakilan dari kelompok 15. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem ekonomi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu teman-teman saya yang bernama Rizal Al-Hofiqi Febriansa, yang kedua Rizky Saputra. Nah, di sini ada pengertian sistem ekonomi demokrasi menurut Soekarno, yaitu untuk membangun negara yang demokratis, maka suatu ekonomi yang merdeka haruslah dibangun. Selanjutnya, di sini ada pengertian sistem ekonomi. Pengertian sistem ekonomi adalah kumpulan atau komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari atas unit dan agen-agen ekonomi, serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga sampai tingkat tertentu yang saling menompong dan mempengaruhi. Itu menurut Georgi Grossman and Manu. Nah, di sini setiap negara mempunyai sistem ekonomi yang berbeda-beda, tergantung pada kondisi dan situasi negara tersebut. Di sini ada 5 sistem ekonomi menurut dunia. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi terpusat. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Yang kelima, sistem demokrasi ekonomi. Nah, di sini Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila atau juga bisa disebut dengan sistem demokrasi ekonomi yang tertera pada Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 1 sampai 4. Sistem ini mirip dengan sistem ekonomi campuran, namun terdapat perbedaan antara individu dan swasta untuk melakukan kegiatan ekonomi dan dapat untuk memiliki aset. Namun, pada sistem ekonomi demokrasi Pancasila, cabang produksi menguasai hajat hidup yang banyak dikuasai oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga mempunyai tugas penting, yaitu menguasai pelaksanaan ekonominya agar tidak terjadi praktek monopoli dan kecurangan terhadap mafia. Nah, selanjutnya di sini ada macam-macam sistem ekonomi. Macam-macam sistem ekonomi terdiri dari sistem ekonomi tradisional, yaitu sistem ekonomi hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja. Biasanya diterapkan pada orang-orang tradisional. Contohnya, kegiatan ekonomi tradisional itu yaitu membajak sawah dengan peralatan yang tradisional. Yang kedua, alat pemancing. Yang ketiga, di sini membuat kerajinan dari limbah atau bisa disebut juga dengan yang sederhana. Nah, di sini ada sistem ekonomi pasar, yaitu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonominya baik produksi, distribusi maupun konsumsi diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Selanjutnya, ada sistem ekonomi komando, yaitu sistem ekonomi di mana pemerintah mempunyai peran dan pengaruh yang sangat besar dalam pengendalian perekonomian negara. Selanjutnya, ada sistem ekonomi kapitalis, yaitu sistem ekonomi yang membersihkan kebebasan untuk melaksanakan kegiatan perekonomian kepada setiap orang secara penuh. Selanjutnya, sistem ekonomi sosialisasi, yaitu suatu sistem di mana pemerintah ikut campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Namun, pemerintah memberikan kebebasan yang cukup besar kepada individu melaksanakan perekonomian untuk melaksanakan perekonomiannya. Yang ketiga, selanjutnya, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan gabungan dari sistem ekonomi terpusat dan pasar. Nah, selanjutnya ada fungsi sistem ekonomi. Fungsi sistem ekonomi ada beberapa macam, yaitu sebagai penyediaan dorongan untuk berproduksi. Selanjutnya, sebagai mengatur dalam pembagian hasil produksi di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan, mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian, menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa dengan baik. Selanjutnya,
ada masalah-masalah ekonomi. Masalah-masalah ekonomi ini banyak sekali di dunia, yaitu tentang kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi di antara terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti pokok makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Nah, di sini ada juga pemerataan pendapat. Pemerataan pendapat merupakan suatu usaha yang dilakukan pemerintah supaya mendapatkan masyarakat terdistribusi merata di antara masyarakat. Warga masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendapatan. Tujuan peraratan pendapatan agar dapat tidak terjadinya ketimpahan pendapat, tidak menimbulkan keserahan dan kecenderungan sosial yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Selanjutnya, ada sistem ekonomi, pengangguran dan inflasi. Nah, di sini pengangguran adalah istilah untuk berbeda dalam golongan angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan, bekerja seminggu 2 hari, atau seseorang yang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, di sini juga ada inflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga secara umum terus-menerus. Inflasi dapat disebabkan oleh 2 hal, yaitu tariknya pemerintah dan desakan biaya produksi dan distribusinya. Indonesia pada tahun 2018, Indonesia mengalami inflasi yang sangat besar, yaitu 3,13%. Selanjutnya, utang luar negeri dan defisit pemerintah. Pendapatan pemerintah dari sektor pajak kadangkala tidak cukup membiayai keseluruhan pengeluaran pemerintah. Utang luar negeri yang dilakukan pemerintah dampak mempengaruhi kinerja anggaran pemerintah dan neraca pembayarannya. Sedangkan pembayaran untuk utang luar negeri menjadi beban APBN yang akan dicatat dan dipos mengeluarkan dan diposkan pengeluarannya. Nah, di sini juga ada energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Energi merupakan besaran kekal. Ya, artinya energi tidak diciptakan dan dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari bentuk suatu ke bentuk lainnya. Contohnya energi potensial, energi kinetik, energi kimia, energi kolar, energi listrik, energi bunyi, energi nuklir, dan energi radiasi. Nah, di sini kenapa energi masuk dengan masalah sistem ekonomi? Misalnya, energi listrik digunakan untuk menjalankan mesin-mesin, pabrik, menjalankan komputer, dan lain-lain. Jika energi listrik digunakan terus-menerus, maka persediaan akan menipis. Nah, selanjutnya, globalisasi, liberalisasi, dan teknologi, yaitu Indonesia mengalami ketinggalan dibandingkan negara-negara lain, khususnya dalam bidang pendidikan. Pendidikan Indonesia masih mengalami persoalan yang sangat serius. Masih terjadi kesenjangan tingkat pendidikan antar warga, kota dan desa. Fasilitas dan akses pendidikan juga belum merata. Pendidikan merupakan salah satu cara efektif mengalami persoalan yang sangat serius. Masih terjadi kesenjangan tingkat pendidikan antar warga, kota dan desa. Fasilitas dan akses pendidikan juga belum merata. Pendidikan merupakan salah satu cara efektif untuk membangun masyarakat dan bangsa agar lebih maju. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk mengajar ketinggalan agar bisa berkembang sejajar dengan negara lain. Nah, sekian dari saya dan kelompok saya. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi atau penulisan dari PowerPoint-nya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.